Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Gita Arianti dari kelas PAI A4 dengan NIM akhiran 097. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang merujuk pada sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Istilah stratifikasi ini berasal dari kata stratum, yang berarti lapisan. Jadi, stratifikasi sosial ini mencakup perbedaan antara individu atau kelompok yang menempatkan orang dalam berbagai kelas sosial secara berhierarki dengan hak dan kewajiban yang berbeda untuk setiap lapisannya. Kemudian stratifikasi sosial itu muncul karena adanya hal-hal yang dianggap berharga dalam masyarakat tersebut. Sistem ini membagi masyarakat menjadi kelas-kelas yang berbeda, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dengan kata lain, stratifikasi sosial menciptakan perbedaan posisi antara individu atau kelompok dalam struktur sosial yang berbeda secara vertikal. Biasanya posisi ini diperoleh melalui berbagai usaha dan perjuangan. Kemudian pendidikan telah menjadi sektor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Ia dipandang sebagai jalan untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan adalah sarana untuk mencapai mobilitas sosial. Semua aspek yang berkaitan dengan masyarakat, baik perilaku, keyakinan, perekonomian, kehidupan politik, serta masalah individu dan komunitas dapat dijelaskan secara umum atau mendetail dalam Al-Quran. Pendidikan dianggap sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka semakin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut untuk membuka kesempatan naik ke golongan yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, berarti pendidikan merupakan sarana untuk mobilitas sosial yang berarti gerakan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Secara singkatnya, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan berbagai kriteria seperti kekayaan, kekuasaan, prestis, pendidikan, dan faktor sosial lainnya. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana posisi seseorang dalam masyarakat dapat memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Beberapa aspek yang membentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah perbedaan berdasarkan unsur-unsur yang dianggap bernilai, sesuai dengan kriteria tertentu yang dominan. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial yang saling bergantung antar individu. Hal ini sering disebut sebagai akibat dari kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Ia dianggap sebagai cara untuk mencapai status yang lebih baik dalam masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan adalah jalan menuju mobilitas sosial. Selain itu, semua aspek yang berkaitan dengan masyarakat, baik perilaku, keyakinan, perekonomian, kehidupan politik, serta masalah individu dan komunitas, dapat dijelaskan secara umum atau detail di dalam Al-Quran. Stratifikasi sosial dalam lembaga pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. Berikut ini adalah beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, perbedaan ekonomi. Yang kedua, kualitas pendidikan. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Yang keempat, jaringan sosial. Yang kelima, norma dan nilai budaya. Serta yang terakhir, kebijakan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa yang memperkuat atau melemahkan stratifikasi sosial. Yang pertama, memperkuat stratifikasi itu ada apa aja sih?
Yang pertama itu ada akses yang tidak merata. Lembaga pendidikan yang berkualitas seringkali hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi, yang menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta memperkuat stratifikasi yang ada. Yang kedua itu kualitas pendidikan yang berbeda. Lembaga sosial Islam di kota biasanya memiliki fasilitas dan kurikulum yang lebih baik dibandingkan dengan yang di daerah pedesaan. Perbedaan ini menghasilkan variasi dalam kualitas sosial yang diterima, yang pada gilirannya memperkuat stratifikasi sosial. Dan yang terakhir itu pembagian kelas berdasarkan status sosial. Dalam beberapa situasi, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang menegaskan perbedaan status sosial. Misalnya, siswa dari latar belakang kaya mungkin mendapatkan perlakuan lebih istimewa yang memperkuat perbedaan sosial tersebut. Terus kemudian melemahkan stratifikasi sosial. Pendidikan yang pertama itu ada pendidikan untuk semua. Yang dimaksud di sini itu lembaga pendidikan Islam dapat menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat termasuk yang kurang mampu, dengan memberikan kesempatan belajar yang sama. Lembaga ini membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan. Banyak lembaga pendidikan Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan dan kesetaraan. Ini membantu semua siswa menyadari pentingnya memerangi ketidakadilan sosial. Yang terakhir, program beasiswa dan dukungan. Banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menawarkan program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, membuat peluang pendidikan yang lebih baik bagi mereka dan mengurangi stratifikasi sosial ini. Terus materi yang ketiga ini stratifikasi kemudian materi yang ketiga ini stratifikasi sosial dan pendidikan, terutama pendidikan Islam, saling memengaruhi dalam dua cara. Yang pertama, pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan biaya dan motivasi. Yang kedua, jenis dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi kelas sosial seseorang. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan kerja, tetapi juga membawa perubahan dalam pola pikir, selera, minat, tujuan, dan cara berbicara seseorang, yang pada gilirannya mengubah cara hidup mereka. Sebagai bagian dari sistem sosial, lembaga pendidikan memiliki tugas penting dalam mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara umum, lembaga pendidikan memiliki dua karakter utama. Yang pertama itu, mereka berfungsi untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, mereka mengenali bahwa setiap peserta didik memiliki kepribadian dan kebutuhan yang berbeda. Di sini ada beberapa dampak dari stratifikasi sosial. Penempatan individu atau kelompok dalam kelas sosial tertentu memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, stratifikasi sosial dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Stratifikasi sosial yang mengacu pada pemisahan individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti status, kekayaan, dan kekuasaan memiliki pengaruh besar terhadap hak dan tanggung jawab individu. Ketika seseorang ditempatkan dalam kelas sosial tertentu, hal ini dapat menciptakan perbedaan yang signifikan dalam perlakuan masyarakat terhadap mereka dan tanggung jawab yang diharapkan. Lapisan sosial yang terbentuk dari stratifikasi ini membawa berbagai dampak. Salah satu dampak positifnya adalah kemampuan untuk memotivasi individu mencapai prestasi dan pengakuan. Adanya perbedaan kelas sosial membuat orang merasa terdorong untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa naik ke strata sosial yang lebih baik. Motivasi ini tidak hanya berdampak pada aspek material seperti kekayaan dan status, tetapi juga pada kehidupan spiritual individu.
Stratifikasi sosial juga bisa mendorong individu untuk bersaing secara sehat, menjaga kesehatan, dan bekerja keras demi kemajuan hidup mereka. Persaingan yang muncul dari perbedaan kelas sosial dapat memacu individu untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya. Namun meskipun ada banyak dampak positif, stratifikasi sosial juga dapat menghasilkan ketidaksetaraan, konflik, dan pembatasan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari stratifikasi sosial tersebut, sambil memaksimalkan manfaatnya demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positifnya ya. Stratifikasi sosial adalah proses pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendidikan, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Proses ini memiliki dampak yang beragam dan kompleks. Salah satu aspek penting dari stratifikasi sosial adalah bagaimana penempatan seseorang dalam kelas sosial tertentu dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Dampak positif ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk motivasi individu, kemampuan bersaing, mobilitas sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Yang pertama ada memotivasi menuju prestasi dan pengakuan. Ketika individu tersebut berada dalam kelas sosial tertentu, seringkali kita itu memotivasi mereka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Perbedaan dalam status sosial dan kesempatan yang ada di dalam kelas tersebut dapat mendorong individu untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan yang dicapai dapat menjadi sumber inspirasi banyak orang. Dengan demikian, stratifikasi sosial berfungsi sebagai pendorong bagi individu untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan status sosial mereka. Yang kedua, kemampuan bersaing dan meningkatkan kualitas hidup. Di lingkungan yang terstratifikasi ini, individu biasanya terdorong untuk bersaing secara sehat. Kompetisi yang muncul akibat perbedaan kelas sosial dapat menjadi pendorong bagi individu untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup. Bersaing dengan sehat dan berusaha keras untuk mencapai kemajuan merupakan dampak positif dari stratifikasi sosial. Yang ketiga, mempercepat mobilitas sosial dan perubahan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial juga dapat mempercepat mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Mobilitas sosial yang cepat dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Individu yang berhasil naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi ini akan membawa perubahan yang signifikan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya maupun harapan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, kontribusi terhadap pembangunan negara. Dampak lain dari ini yaitu dengan adanya motivasi, kompetisi sehat, dan mobilitas sosial, individu yang termotivasi untuk mencapai prestasi dapat berperan dalam memajukan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya. Individu yang berhasil dalam kelas sosial tersebut dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan negara secara keseluruhan. Kemudian saya lanjutkan dari dampak negatifnya ya. Yang pertama itu ada sikap eksklusif. Salah satu dampak negatif dari stratifikasi sosial adalah munculnya perilaku eksklusif individu yang berada dalam kelas sosial tertentu. Seringkali menganggap diri mereka lebih baik daripada orang dari kelas sosial lain. Biasanya banyak orang yang seperti itu. Yang kedua, meremehkan orang lain.
Selain sikap eksklusif itu, strativis juga ada sikap meremehkan orang lain. Di sikap meremehkan ini biasanya muncul dalam bentuk perlakuan diskriminatif atau merasa superior yang merugikan bagi orang yang menjadi korban. Seseorang yang merasa lebih tinggi dalam stratifikasi sosial mungkin menilai rendah kemampuan nilai atau kontribusi orang lain hanya berdasarkan status sosial mereka. Terus kemudian ada ego yang tinggi. Ketika seseorang memiliki status yang lebih tinggi, pangkat yang lebih tinggi, atau kelas yang lebih tinggi lagi, mereka itu cenderung merasa superior dan menganggap diri mereka lebih berharga. Sikap egois ini biasanya menghambat kemampuan individu untuk berempati dan berinteraksi dengan orang lain secara baik. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini bisa bersifat sosial, ekonomi, atau politik, dan dapat merusak stabilitas sosial serta menghambat pembangunan masyarakat. Konflik yang dipicu oleh stratifikasi sosial ini merugikan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian penjelasan materi mengenai pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelasnya dalam penyampaian materi ini. Kalian bisa membaca makalah yang sudah dikirim di grup kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.